Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Setiawan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Bermana Surabaya. Yang terhormat Ibu Profesor Tatik Suryani dan Bapak Basuki beserta Ibu Iramani selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Bermana Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keuangan atau financial well-being pada karyawan Bank Jatim dengan studi perilaku keuangan sebagai mediasinya, yang merupakan proposal penelitian saya. Latar belakang permasalahan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting bagi individu, terutama kesejahteraan di bidang keuangan. Nah, kesejahteraan ini sangatlah penting pada masa-masa pandemi COVID-19. Atas dasar hal tersebut, maka kesejahteraan keuangan setiap individu karyawan juga sangat penting diketahui oleh perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu juga, peningkatan kesejahteraan karyawan diharapkan dapat mengurangi tingkat fraud karyawan, terutama karyawan perusahaan perbankan, khususnya pada karyawan Bank Jatim. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan perlu juga dipahami faktor-faktor atau variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keuangan terutama bagi karyawan Bank Jatim. Hal inilah yang menarik saya untuk dapat melakukan penelitian pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian yang akan saya lakukan adalah yang pertama, apakah pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan, locus of control, tekanan keuangan atau financial stress, dan perilaku keuangan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan keuangan atau financial well-being karyawan Bank Jatim. Yang kedua, apakah perilaku keuangan karyawan Bank Jatim dapat memediasi pengaruh pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan, locus of control, tekanan keuangan, atau financial stress terhadap kesejahteraan keuangan bagi karyawan Bank Jatim. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung pengalaman keuangan, status keuangan, pengetahuan keuangan, locus of control, tekanan keuangan, atau financial stress terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh pengalaman keuangan, status keuangan, pengetahuan keuangan, locus of control, tekanan keuangan, atau financial stress terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim yang dimediasi oleh perilaku keuangannya. Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah terbagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama bagi penulis dan karyawan Bank Jatim. Manfaat tersebut adalah yaitu memberikan pengetahuan kepada penulis dan karyawan Bank Jatim mengenai konsep kesejahteraan keuangan atau financial well-being dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya sehingga dapat menambah pengetahuan keuangan dan menentukan sikap, perilaku, kontrol diri terhadap keputusan keuangan termasuk pola pengeluaran atau belanja rumah tangga agar dapat meningkatkan kesejahteraan keuangannya. Yang kedua adalah manfaat bagi Bank Jatim, yaitu dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan mengenai peningkatan stimulus atau program untuk karyawan agar kesejahteraan keuangan karyawan meningkat, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mengurangi potensi fraud. Yang ketiga adalah manfaat bagi akademisi dan pihak lain, yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang, sehingga membantu pemahaman dan peningkatan kesejahteraan keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan landasan pembanding atau benchmark perusahaan lain yang memiliki usaha sejenis dengan kebijakan yang telah diambil oleh Bank Jatim untuk peningkatan kesejahteraan karyawan. Adapun penelitian-penelitian menjadi landasan teori dari penelitian yang akan saya lakukan adalah yang pertama penelitian dari Irami dan Lutfi yang meneliti 1.158 rumah tangga di Jawa Timur yang meneliti kesejahteraan, yang meneliti pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan, status keuangan, locus of control, pengaruhnya terhadap kesejahteraan keuangan. Penelitian tersebut menggunakan perilaku keuangan sebagai variabel intervening dan status perkawinan sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah yang menyatakan bahwa pengalaman keuangan, pengetahuan
keuangan dan status keuangan ternyata berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Sedangkan locus of control tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Yang selanjutnya bahwa perilaku keuangan memediasi pengaruh pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan, dan internal locus of control pada kesejahteraan keuangan. Nah, locus of control tidak secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, tetapi berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap kesejahteraan keuangan melalui perilaku keuangan. Dan yang keenam adalah status perkawinan memperkuat pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Tetapi status perkawinan tidak memperkuat pengaruh pengalaman keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Yang kedua adalah penelitian dari Mokhtar dan Musniyah yang meneliti 207 pegawai negeri di Putrajaya, Malaysia. Beliau meneliti mengenai pengaruh perilaku keuangan, lingkungan kerja, financial stress, dan locus of control terhadap kesejahteraan keuangan. Nah, dari hasil tersebut didapat bahwa perilaku keuangan, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, sedangkan financial stress berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Tetapi locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian dari Atika dan Ahmad yang meneliti 60 pengurus organisasi Muhammadiyah Kabupaten Bataeng, Sulawesi Selatan. Beliau meneliti mengenai pengaruh locus of control, sikap keuangan, pendapatan dan religiusitas terhadap perilaku keuangan. Didapat hasil bahwa locus of control, sikap keuangan, pendapatan dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, dan juga semua variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan, kesejahteraan keuangan. Yang kelima adalah penelitian Santosa Kumar Malik dan Debasis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iramani dan Lutfi. Hanya saja penelitian ini dilakukan pada 829 rumah tangga di India yang mempunyai pendapatan minimum 50.000 rupiah India. Jadi penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman keuangan, pengetahuan keuangan, status keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan, sedangkan locus of control sama dengan penelitian Iramani dan Lutfi menyatakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Radiana Astiani dan Ipit Solikatin. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kesejahteraan keuangan. Dan dari faktor mediasi, perilaku keuangan ternyata dapat memediasi semua variabel independen, yaitu pengaruh literasi keuangan, sosialisasi keuangan, sikap keuangan, dan keyakinan keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Selanjutnya, penelitian dari Echan Adam et al. Penelitian ini dilakukan pada 239 UMKM Jawa Timur dengan semua bidang usaha yang meneliti tentang pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan dengan intervening sikap keuangan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan kesejahteraan keuangan. Sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap ketahanan kesehatan keuangan melalui mediasi sikap keuangan dan keuangan. Yang selanjutnya adalah hubungan antar variabel. Dari penelitian ini didapat beberapa variabel, yaitu yang pertama 4 variabel eksogen atau independen. Yang pertama adalah pengetahuan keuangan, di mana pengetahuan keuangan ini mempunyai hubungan positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan. Ini artinya semakin tinggi pengetahuan keuangan, maka akan semakin tinggi kesejahteraan keuangan. Itu yang dinyatakan dalam penelitiannya Iramani dan Lutfi dan Malik dan Basis 2021.
Kemudian variabel eksogen yang kedua adalah pengalaman keuangan, mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan keuangan, yang artinya semakin tinggi pengalaman keuangan seseorang, maka akan semakin tinggi kesejahteraan keuangan seseorang. Ini juga sejalan dengan penelitian dari Iramani dan Lutfi dan Malik dan Debasis 2021. Kemudian financial stress mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan keuangan. Ini artinya semakin tinggi financial stress seseorang, maka akan semakin rendah kesejahteraan keuangan seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat et al. Dan Manager serta Mokhtar dan Husnia tahun 2017. Kemudian variabel eksogen yang keempat adalah locus of control. Locus of control ini mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan keuangan, yang artinya semakin tinggi locus of control seseorang, maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan keuangan, yang sama dengan yang dilakukan oleh penelitian Serawat et al. Kemudian ada variabel intervening yang saya teliti pada penelitian ini, yaitu perilaku keuangan atau financial behavior. Financial behavior mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan keuangan. Ini artinya semakin terkontrol perilaku keuangan, maka akan semakin tinggi kesejahteraan keuangan bagi seseorang. Ini sejalan dengan penelitian Mokhtar and Husnia tahun 2017 dan Rahmat et al. 2021. Nah, tadi setelah saya jelaskan mengenai hubungan yang secara langsung dari mulai variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Tetapi ada juga hubungan yang tidak langsung melalui variabel mediasi, yaitu perilaku keuangan. Nah, jadi hubungan tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik, maka akan cenderung memiliki perilaku menabung yang lebih bagus, memiliki rencana dan pensiun yang bagus, memiliki kewajiban hutang yang lebih sedikit, kemudian mempunyai kekayaan dan tingkat stres yang rendah. Nah, oleh sebab itu disinyalir bahwasanya perilaku keuangan ini dapat memediasi hubungan antara pengetahuan keuangan seseorang, pengalaman seseorang, dan locus of control seseorang terhadap kesejahteraan keuangannya. Yang selanjutnya adalah kerangka penelitian yang saya lakukan, yaitu di sini ada kerangka penelitian saya. Terdapat 4 variabel eksogen atau independen, yaitu financial knowledge atau pengetahuan keuangan, dan financial experience atau pengalaman keuangan, financial stress atau tekanan keuangan, dan locus of control. Berpengaruh langsung terhadap financial well-being dan berpengaruh tidak langsung dengan mediasi variabel financial behavior atau perilaku keuangan. Hipotesis penelitian yang saya lakukan adalah terbagi menjadi 6 hipotesis. Yang pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Yang kedua, pengalaman keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Yang ketiga, financial stress berpengaruh terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Yang keempat, locus of control berpengaruh terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Yang kelima, perilaku keuangan atau financial behavior berpengaruh terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Dan yang keenam, perilaku keuangan atau financial behavior memediasi pengaruh pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan, financial stress, dan locus of control terhadap kesejahteraan keuangan karyawan Bank Jatim. Kemudian pengukuran variabel. Dari variabel-variabel yang telah ditentukan tersebut, terdapat instrumen dari indikator dari variabel tersebut, yaitu untuk kesejahteraan keuangan terbagi menjadi 3 instrumen, yaitu uang yang disimpan, kepuasan terhadap situasi keuangan saat ini, dan kemampuan manajemen keuangan. Indikator ini berdasarkan penelitian dari Setiani dan Solikatun 2019. Kemudian pengetahuan keuangan mempunyai 4 indikator, yaitu pengetahuan dasar tabungan, pengetahuan dasar kredit, pengetahuan dasar asuransi, dan pengetahuan dasar investasi. Hal ini berdasarkan penelitian yang menurut Iramani dan Lutfi dan Sumani dan Rosik 2020. Kemudian pengalaman keuangan dibagi menjadi 4 indikator, yaitu
yang pertama memiliki atau menggunakan produk perbankan, yang kedua memiliki produk dana pensiun, yang ketiga memiliki produk asuransi, yang keempat memiliki produk investasi. Penelitian indikator ini sejalan dengan penelitian dari Iramani dan Lutfi dan Malik and the Basis 2021. Kemudian financial stress mempunyai indikator yang pertama perasaan merasa cemas, perasaan merasa stres dan khawatir tentang pensiun. Hal ini berdasarkan penelitian Fund and Hanager 2021. Kemudian locus of control dilihat dari 4 indikator, yaitu yang pertama belanja kesenangan jangka pendek, ketergantungan pada solusi keuangan orang lain, yang ketiga belanja di luar rencana, dan yang keempat realisasi tabungan dan investasi. Indikator-indikator ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iramani dan Lutfi dan Malik and the Basis 2021. Kemudian perilaku keuangan mempunyai 7 indikator. Yang pertama pembayaran tagihan tepat waktu, pembayaran tagihan secara penuh, penyisian pendapatan bulanan untuk tabungan dan investasi, yang keempat mengendalikan pengeluaran, yang kelima penyediaan dana darurat, yang keenam penyediaan dana pensiun, dan yang ketujuh menyediakan dana asuransi. Indikator ini juga sama menurut Iramani dan Lutfi dan Malik and the Basis tahun 2021. Kemudian pengukuran variabel. Dari variabel yang telah dijelaskan, bahwasanya ada 4 variabel eksogen, 1 variabel intervening, dan 1 variabel endogen. Variabel endogen yaitu kesejahteraan keuangan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Dan kemudian variabel intervening yaitu perilaku keuangan, dan variabel eksogen berupa pengalaman keuangan, dan variabel financial stress diukur menggunakan skala Likert, begitu juga locus of control diukur menggunakan skala Likert 1-5, yaitu mulai dari angka skor 1 tidak pernah sampai dengan 5 untuk selalu. Tetapi untuk variabel eksogen berupa pengetahuan keuangan, pengukurannya menggunakan rasio jawaban benar terhadap jumlah pertanyaan. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak mengakomodir peluang atau kesempatan yang sama dalam seluruh populasi penelitian. Yang kedua, penentuan jumlah sampelnya. Penentuan jumlah sampel di sini menggunakan purposive sampling, di mana anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dari peneliti. Yang terakhir adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, yang pertama dari instrumen penelitian kita lakukan terlebih dahulu, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas di sini untuk melihat seberapa valid instrumen penelitian untuk mengukur variabel dari penelitian. Kemudian uji reliabilitas adalah untuk mengukur keajekan atau kekonsistenan dari instrumen penelitian dari waktu ke waktu. Kemudian data dan metodologi pengumpulan datanya. Penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data yang diambil secara langsung pada sumber datanya. Kemudian pengumpulan datanya berupa melalui kuesioner. Kuesioner yang dilakukan di sini melalui kuesioner elektronik dengan Google Form. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan analisis data partial least square atau PLS untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang telah ditentukan. Terima kasih. Sampai di sini saja presentasi dari saya. Apabila ada diskusi atau masukan, bisa menghubungi melalui telepon atau email yang telah saya sampaikan. Terima kasih.